Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2025. Visi ini sebagai pedoman untuk mendukung pemerintahannya yang didukung dengan 8 misi yang disebut dengan Asta Cita. Dalam Asta Cita yang pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah tak larang warga untuk mengibarkan bendera One Piece. Tentunya hal ini dibarengi dengan semangat kemerdekaan, di mana bendera One Piece harus tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Asta Cita yang kedua tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Presiden Prabowo menjalankan swasembada pangan dengan menggelar panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Panen raya menjadi simbol komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis teknologi dan modernisasi pertanian. Asta Cita yang ketiga meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Sejumlah job fair yang diadakan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja diikuti ribuan pencari kerja. Selain menyediakan lapangan kerja, pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan kerja. Asta Cita yang keempat memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sekolah Rakyat adalah salah satu program pemerintahan Prabowo Gibran yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang selama ini sulit mengakses pendidikan. Selain sekolah rakyat, makan bergizi gratis juga bertujuan mewujudkan Asta Cita di bidang pendidikan. Asta Cita kelima melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada 8 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendukung acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di Bandung. Mobil maung Garuda buatan anak negeri yang digunakan Prabowo juga mencerminkan kekuatan teknologi pertahanan Indonesia yang menjadi simbol kebanggaan nasional atas kemandirian industri strategis. Asta Cita ke-6 membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 lebih koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, sebagai upaya memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi desa. Asta Cita ketujuh memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Penindakan terhadap dugaan praktik mafia pangan kian serius, seperti minyak goreng dan beras. Presiden Prabowo memberikan perintah untuk membereskan korupsi dan mafia tanpa gentar. Asta Cita ke-8 memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meski bukan gagasan eranya, namun Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal dalam wujud toleransi antar umat beragama. Ke-8 Asta Cita ini disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi. Meskipun nyatanya sejumlah poin masih belum berhasil dan masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah, seperti angka pengangguran yang masih tinggi dan koperasi desa yang tutup padahal baru beberapa hari diresmikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo menyampaikan pidato rancangan APBN 2026 beserta nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Presiden Prabowo menyampaikan rancangan APBN 2026 memiliki 8 agenda prioritas. Agenda pertama adalah ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, ketiga makan bergizi gratis, keempat pendidikan berkualitas, kelima kesehatan berkualitas, keenam koperasi desa atau kelurahan merah putih, 7 pertahanan rakyat semesta, dan 8 percepatan investasi dan perdagangan global. Kita harus berani. Dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan terus menekan defisit APBN, pemirsa. Untuk RAPBN 2026, Prabowo mematok defisit 2,48% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, Prabowo menyebut belanja negara di RAPBN 2026 ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun. Arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus Tantim di BUMN untuk direksi dan komisaris. Mereka yang tidak setuju diminta mundur, pemirsa. Permintaan tegas itu diungkap Prabowo saat membacakan nota keuangan RAPBN 2026 dan sidang tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen. Tantim ini merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagi-bagikan kepada anggota direksi, komisaris, dan karyawan yang merupakan bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka.